Bab 2174. Sungai Fenyan. Kakak seperguruan, apakah ini sudah berakhir? Tiovan melihat hisapan yang hilang, menghela napas berat, matanya sedikit samar-samar. Sekarang, Tiovan yang bergabung terakhir, secara bertahap kewalahan. Tidak apa-apa jika Erikin untuk terus melahap reiki di tubuhnya, tapi daya isapnya terus meningkat, yang tidak dapat ditoleransi. Baru saja, daya hisap pusaran di tubuh Erikin sudah mendekati pukulan penuh seorang kultivator. Setiap kali memasuki reiki, itu semua adalah pukulan penuh, siapa yang bisa tahan? Tiovan hanya merasakan sakit pinggang dan punggung, titik akupunturnya terasa nyeri, bajunya sudah basah kuyup, bahkan kerohaniannya sedikit pusing. Ini pegal-pegal yang menyegarkan, sepertinya benar-benar baru saja bertarung hidup dan mati dengan seorang kultivator dengan level yang sama. Febrina Tang bertindak lebih dulu, dan saat ini dia bahkan lebih lelah untuk berbicara. Begitu hisapan berhenti, dia tumbang ke tanah, mengeluarkan botol tanah liat dan menuangkan beberapa pil dewa. Jika ada orang luar di sini, mana ada yang akan percaya bahwa di hadapan mereka seperti ada dua malaikat dengan baju yang berkibar dan putih seperti salju. Untungnya, para junior itu telah diusir oleh Tiovan sejak awal, jadi sekarang kecuali Erikin yang tidak sadar, tidak ada orang lain di ruangan itu, dan keduanya terlalu malas untuk berpura-pura. Setelah istirahat penuh untuk sesaat, mereka berdua secara bertahap mendapatkan energi kembali. Adik seperguruan, masalah Tuan Qin belum sepenuhnya terselesaikan. Febrina Tang mengerutkan kening. Begitu pulih, dia langsung memeriksa kondisi fisik Erikin. Meskipun pusaran telah berhenti saat ini, tapi itu tidak hilang. Ini juga berarti bahwa saat ini mungkin tidak sepenuhnya seimbang, atau mungkin tidak stabil. Jenis pertama sudah membaik, kalau jenis kedua, entah kapan, pusaran dahsyat ini akan berputar lagi. Bagaimana bisa, dengan daya isap saat ini, sulit bagi kita berdua untuk menghadapinya. Jika terus meningkat, kamu dan aku tidak dapat membantunya. Tiovan menggelengkan kepalanya dengan getir. Situasi Erikin sekarang mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Bagaimanapun, pusaran air sebelumnya memiliki daya isap yang kecil, jadi bahkan jika kesadaran Erikin jatuh koma, tubuhnya hanya akan melemah sedikit. Tetapi dengan hisap pusaran air semacam ini, jika mereka berdua tidak memasukkan reiki, takutnya akan menjadi kekuatan yang dihasilkan dalam sekejap, dan tubuh Erikin akan langsung hancur menjadi ampas. Febrina Tang tidak berbicara, tetapi berpikir sejenak. Sekarang masih berapa lama lagi sampai ke Gunung Api Dewa? Seharusnya 3 atau 4 jam. Kerohanian Tiovan mengamati pemandangan sekitar dan menghitung. Aku tidak akan pergi ke Gunung Api Dewa. Febrina Tang sepertinya telah membuat semacam keputusan. Dengan keadaan Tuan Qin seperti ini, aku ingin membawanya ke Sungai Fenyan. Kakak seperguruan, kamu ingin menggunakan api di Sungai Fenyan untuk menyelesaikan masalah ini. Tiovan menarik napas setelah mendengarnya. Sungai Fenyan, yang terletak di sisi timur Gunung Api Dewa, adalah sungai yang menyala-nyala seperti lava. Permukaannya membakar api yang paling ganas, sulit bagi kultivator biasa untuk mendekat. Tetapi kobaran api ini tidak menyala di tempat yang sama, melainkan seolah-olah didominasi oleh semacam kekuatan, seperti sungai, yang mengalir terus-menerus. Dari pegunungan tinggi di satu sisi, dia mengalir ke jurang api yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Melihatnya dari kejauhan, itu seperti sungai panjang yang berwarna merah, sangat misterius. Ada desas-desus bahwa alasan mengapa tempat ini memiliki penampilan seperti itu adalah hasil dari pertarungan besar dua sekte di zaman kuno. Pada saat itu, sekte besar dengan guntur sebagai arah kultivasi bermaksud untuk mencaplok sekte kecil yang mempraktikkan seni api di sini,
dan berencana untuk mengubah tempat ini, dan membunuh semua kultivator sekte kecil ini. Saat bertarung dengan sekte besar yang menyerang, kultivator sekte kecil ini dengan putus asa menyadari bahwa, di hadapan lawan, dia sama rapuhnya dengan serangan sebuah lengan pria. Dalam kesedihan dan kemarahan, mereka menggunakan barang-barang legendaris yang ditinggalkan oleh leluhur sekte dan dibakar bersama lawan mereka. Kepala-kepala raksasa api kuno liar muncul di tempat ini, dan mereka memuntahkan api yang menutupi langit, membakar semua kultivator di tempat ini menjadi abu. Ini adalah sumber dari gelombang api itu. Dan setiap kali dia melangkah keluar, dia meninggalkan terowongan yang dalam di tanah. Ini adalah sungai yang berkobar. Raksasa api ini mengejar kultivator sekte besar ini sejauh puluhan ribu mil, dan akhirnya membunuh semua musuh yang menyerang sekte ini. Dan dia tercebur ke dalam lubang dan berubah menjadi jurang api. Meskipun dalam puluhan ribu tahun terakhir, kebenaran mengenai masalah ini sulit dibedakan. Tetapi di dalam sungai Fenyan, nyala api memang penuh energi, dan sepertinya tidak akan pernah padam. Kultivator Partai Jihuo sering muncul ke permukaan sungai Fenyan ini, untuk menelan energi ketika mereka perlu menyerap kekuatan api. Benar, Tuan Qin membutuhkan terlalu banyak energi api. Sungai Fenyan adalah tempat terbaik yang bisa kita temukan, tetapi jika ingin bergegas ke sungai, kamu dan aku harus memiliki pelindung pribadi agar aman. Febrina Tang mengangguk. Di sungai Fenyan, semakin dalam apinya, semakin dahsyat kekuatan apinya. Bersambung. Bab 2175. Membagi pasukan menjadi dua arah. Pada kedalaman yang ekstrim, meskipun nyala apinya sangat kuat, itu sangat bermanfaat bagi kultivator. Namun di bawah kobaran api seperti itu, hanya kultivator fase penilaian yang dapat menanggungnya. Mengenai gunung api dewa yang berkaitan dengan masa depan keluarga mereka, meskipun sama pentingnya, tapi mereka tidak bisa mengabaikan situasi Erik Qin saat ini. Kalau begitu kakak seperguruan harus berhati-hati. Tio Fan tidak banyak bicara. Dari orang, harus ada satu yang melindungi kondisi Erik Qin. Febrina Tang telah menyelinap ke kedalaman sungai Fenyan tahun lalu, dan lebih memahami situasi di sana. Tentu saja dia lebih cocok. Kakak seperguruan, tapi kamu sendirian, takutnya nanti ada hal-hal yang merepotkan. Lebih baik membawa beberapa orang untuk membantumu, kata Tio Fan lagi. Meskipun Febrina Tang kuat, tapi seperti sebelumnya, dia perlu menanamkan Reiki untuk Erik Qin, dan membutuhkan lebih banyak formasi pengumpulan roh. Jika dirinya di sampingnya, maka dapat membantunya melakukan ini. Jika hanya ada satu orang, jika ada beberapa situasi, itu akan sangat merepotkan. Aku akan mencari beberapa orang untuk membantuku, tetapi pihak kamu adalah intinya. Jika kita terlambat selangkah, tidak masalah jika tidak bisa mendapatkan segel api suci, tidak boleh melukai generasi muda di keturunan kita. Febrina Tang berkata dengan serius. Untuk poin ini kakak seperguruan tidak perlu khawatir. Sebelumnya Tuan Qin menyebarkannya dengan begitu heboh, sekarang takutnya bahkan sekte lain sudah mengetahuinya, bahkan Heidi Wang tidak berani untuk menyentuh orang-orang kita. Tio Fan tersenyum. Ini yang terbaik. Febrina Tang juga mengangguk. Kakak seperguruan, sungai Fenyan juga agak berbahaya, jadi berhati-hatilah. Tio Fan juga berkata. Namun, Tio Fan tidak terlalu mengkhawatirkan Febrina Tang. Bagaimanapun, sungai Fenyan hanyalah lautan api. Dengan melemahnya kekuatan fase penilaian Febrina Tang, selama tidak serakah dan masuk ke dasar sungai, maka tidak ada risiko. Tanpa basa-basi lagi, meskipun pusaran air tidak memiliki daya isap lagi, namun Erik Qin belum tersadar. Tetapi masalah hidup dipertaruhkan, Febrina Tang juga tidak sabar untuk menunggu pendapat Erik Qin. Mereka tidak membutuhkan terlalu banyak orang.
Febrina Tang mencari Chen, yang paling dekat dengan Eric Qin, dan Jesse Tang, yang bisa menggambarkan formasi, dan dua tetua lainnya. Bibi guru, aku juga ingin membantu. Melirik Eric Qin yang tidak sadarkan diri, Leona Zhang menggertakkan giginya dan menawarkan diri untuk membantu. Kalau begitu kamu juga ikut. Febrina Tang juga tidak menolak. Dia juga tahu bahwa Eric Qin selalu bersama Leona Zhang dan yang lainnya siang dan malam. Mungkin Leona Zhang juga tahu identitas Eric Qin, jika membawanya mungkin akan membantu. Apalagi api suci Leona Zhang memiliki tingkat keterpaduan yang tinggi, namun kultivasinya baru fase transendensi tingkat pertama. Jika ikut ke Gunung Api Dewa, kecil kemungkinannya untuk memberikan kontribusi. Febrina Tang melambaikan tangannya, dan menawarkan kapal abadi kecil miliknya. Memegang Eric Qin, 5 orang naik ke kapal abadi, dan kemudian kapal abadi terpisah dari Tio Fan dan yang lainnya, dan menuju ke arah lain. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan. Di malam yang pekat, jauh di dalam kegelapan, beberapa pasang mata hantu yang suram menatap mereka dari kejauhan. Ini adalah puluhan sosok dengan tubuh berbalut jubah hitam, semuanya bersosok tinggi, pendek, gemuk dan kurus, tetapi satu-satunya kesamaan mereka adalah, tubuh mereka sangat dingin dan tidak ada energi kehidupan. Ini memancarkan aura energi jahat yang kuat tidak seperti seorang kultivator biasa. Di antara belasan orang tersebut, masing-masing setidaknya memiliki basis kultivasi fase transendensi, dan 3 orang yang memimpin mereka, semuanya adalah fase penilaian. Tuhan sungguh sedang membantuku, membuat orang-orang ini terpisah. Yang berdiri di antara mereka bertiga, adalah seorang pria dengan mata biru. Dia membuka mulutnya tiba-tiba dan tertawa terbahak-bahak. Nicholas Peng sedang terburu-buru, aku harus menunggu dalam perjalanan ke Gunung Api Dewa, untuk membunuh junior fase transendensi itu. Awalnya 2 pihak lawan adalah fase penilaian, takutnya tidak dapat diselesaikan kali ini, telah menjadi mudah sekarang. Meski ketiganya berada di fase penilaian 2 di antaranya sudah menurun, dan 1 lagi baru pertama kali masuk. Begitu 5 orang bertarung, jika berada di udara maka tidak akan ada masalah besar. Tetapi jika Tio Fan menyeretnya ke bawah dan membiarkan Eric Qin melarikan diri, tugas itu akan gagal. Jadi mereka mengikuti sepanjang jalan, karena ingin mencari tempat yang cocok untuk melakukannya. Tidak disangka, beberapa jam kemudian, Febrina Tang dan Tio Fan berpisah. Adik ketiga, kultivasimu yang paling rendah, kamu akan tinggal bersama Tio Fan untuk sementara waktu. Jangan sampai dia menyadari hal ini, adik kedua, dan aku akan menghancurkan anak ini, kata pemuda itu dengan enteng. Dalam situasi ini, jika 2 fase penilaian berhadapan dengan 1 orang, maka sudah dapat dipastikan. Adik ketiga mengangguk dan langsung terbang meninggalkan kerumunan. Puluhan orang yang tersisa terus mengikuti kapal abadi Febrina Tang. Kakak tertua, Nicholas Peng memanggilku dengan khawatir, dan meminta kami untuk menyerahkan semua masalah yang ada di tangan kami. Sampai sekarang aku bahkan tidak tahu apa alasannya, kata adik kedua yang berada di samping. Orang ini, mungkinkah dia akan menganggap kita sebagai tenaga kerja murah, membantunya menyingkirkan lawan-lawannya? Seharusnya tidak mungkin, meskipun anak ini licik, tapi kita membantunya menyingkirkan musuhnya bukan hanya sekali atau 2 kali, dia akan menjelaskannya setiap saat. Pemimpin itu menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Bersambung.